Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik siswa-siswi SMP dimanapun kalian berada, bertemu lagi dengan saya dalam video pembelajaran PPKN. Kali ini saya akan membahas rangkuman materi pembelajaran PPKN kelas 8 semester 2. Video ini membahas materi pembelajaran PPKN kelas 8 semester 2 meliputi Bab 4 Semangat Kebangkitan Nasional tahun 1908, Bab 5, Sumpah Pemuda dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Bab 6, Memperkuat Komitmen Kebangsaan. Sebelum kita mulai pembahasan, jangan lupa like, comment, subscribe, dan bunyikan tanda loncengnya, agar ada pemberitahuan jika ada video terbaru dari kami. Bab 4, Semangat Kebangkitan Nasional tahun 1908. Kondisi bangsa Indonesia sebelum tahun 1908. 1. Bangsa Indonesia sangat menderita ketika Daendels pada tahun 1808 sampai dengan 1811 berkuasa. Kegiatan kerja paksa atau kerja rodi guna membangun jalan sepanjang Pulau Jawa, yaitu dari Anyer sampai Panarukan, untuk kepentingan militer, membuat rakyat makin menderita. Penderitaan berlanjut karena Belanda kemudian menerapkan tanam paksa. Peraturan tanam paksa diterapkan oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda Van de Bosch pada tahun 1828. 2. Penderitaan yang dialami bangsa Indonesia menyadarkan beberapa orang Belanda yang tinggal atau pernah tinggal di Indonesia, diantaranya Baron van Houvel, Edward Douwes-Dekker, dan Mr. van de Venter. Edward Douwes-Dekker terkenal dengan nama samaran Multatuli, menulis buku Max Havelaar pada tahun 1860. Buku ini menggambarkan bagaimana penderitaan rakyat Lebak, Banten akibat penjajahan Belanda. Mr. van de Venter mengusulkan agar pemerintah Belanda menerapkan politik balas budi atau ethisch politik. Politik balas budi terdiri dari 3 program, yaitu edukasi, transmigrasi, dan irigasi. Atas desakan berbagai pihak, akhirnya pemerintah Belanda menerapkan politik balas budi. Namun politik balas budi bukan untuk kepentingan rakyat Indonesia, melainkan untuk kepentingan Belanda. Contohnya, irigasi dibangun untuk kepentingan pengairan perkebunan milik Belanda. Pembangunan sekolah atau edukasi bertujuan untuk menyediakan tenaga terampil dan murah. B. Perintis Kebangkitan Nasional dalam Perjuangan Kemerdekaan Republik Indonesia. 1. Budi Utomo merupakan organisasi pertama di Indonesia yang bersifat nasional berbentuk modern, yaitu organisasi dengan pengurus yang tetap, ada anggota, tujuan, dan program kerja. Budi Utomo didirikan oleh Dr. Sutomo pada tanggal 20 Mei 1908. Pendirian Budi Utomo tidak lepas dari penggagas atau pendorong lahirnya Budi Utomo, yaitu Dr. Wahidin Sudirohusodo yang merupakan dokter lulusan Stovia atau Sekolah Kedokteran Jawa. Program Budi Utomo lebih bersifat sosial, yaitu mengusahakan perbaikan pendidikan dan pengajaran. Dr. Wahidin Sudirohusodo saat itu menggagas tentang perlunya mendirikan organisasi yang bertujuan memajukan pendidikan dan meningkatkan martabat bangsa. Gagasan tersebut disambut oleh para pelajar Stovia. Pada tanggal 5 Oktober 1908, Budi Utomo mengadakan kongres pertama di Yogyakarta dan berhasil menetapkan tujuan organisasi, yaitu kemajuan yang harmonis antara bangsa dan negara, terutama dalam memajukan pengajaran, pertanian, peternakan, dagang, teknik, industri, dan kebudayaan. Besarnya pengaruh pergerakan Budi Utomo dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia, Presiden Soekarno pada tanggal 20 Mei 1948 menetapkan hari kelahiran Budi Utomo sebagai Hari Kebangkitan Nasional. C. Mewujudkan persatuan dan kebanggaan sebagai bangsa wujud nilai kebangkitan nasional.
1. Mewujudkan persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia adalah faktor kunci, yaitu sebagai sumber semangat, motivasi, dan penggerak perjuangan Indonesia. Hal itu tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, dan perjuangan pergerakan Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Tahap-tahap pembinaan persatuan bangsa Indonesia itu yang paling menonjol ialah sebagai berikut. 1. Perasaan senasib, di mana sebagai bangsa akan meningkatkan rasa persatuan dalam seluruh rakyat Indonesia. Hal ini muncul karena faktor keterikatan terhadap tempat kelahiran dan atau menghadapi suatu masalah bersama, yaitu sebagai bangsa terjajah. Kondisi ini mendorong perasaan senasib bagi bangsa Indonesia. Kedua adalah kebangkitan nasional, yaitu merupakan sesi pergerakan perjuangan bangsa Indonesia yang dipelopori dengan kelahiran Budi Utomo pada tahun 1908. 3. Sumpah Pemuda, yaitu merupakan penegas bagi bangsa Indonesia untuk mewujudkan sebuah negara yang memiliki identitas dan dicintai rakyatnya. Yang terakhir, yang keempat, proklamasi kemerdekaan, di mana merupakan titik puncak perjuangan rakyat Indonesia, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945. C. Peristiwa proklamasi dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945 merupakan konsensus atau kesepakatan bangsa Indonesia bahwa pengaturan kehidupan berbangsa dan bernegara dilandasi oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945. Disepakati mengenai bentuk negara, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan masyarakatnya berada dalam satu bangsa yang terdiri atas berbagai suku, ras, etnis, budaya, agama, dan norma-norma kehidupan yang mencerminkan Bhinneka Tunggal Ika. D. Berbagai peristiwa pengkhianatan berupa pemberontakan, gerakan separatis yang dilakukan oleh berbagai kelompok masyarakat untuk mengubah atau mengganti Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945 dapat diatasi khususnya oleh para pemuda. Namun di sisi lain, saat ini kita juga masih menyaksikan mulai melemahnya semangat pemuda dalam melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kita perlu mengangkat kembali nilai-nilai semangat juang yang pernah ditorehkan para pemuda dalam mendorong terjadinya peristiwa kebangkitan nasional 1908 serta khususnya nilai-nilai yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945. F. Contoh sikap yang berkaitan dengan nilai-nilai kebangsaan yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945 adalah sebagai berikut. 1. Nilai religius, misalnya percaya dan takwa kepada Tuhan, bekerja sama antar pemeluk agama, dan lain-lain. 2. Nilai kemanusiaan, misalnya mengakui persamaan derajat, saling mencintai sesama manusia, mengembangkan sikap tenggang rasa, dan lain-lain. 3. Nilai produktivitas, misalnya mendorong masyarakat untuk kreatif dan produktif, sehingga terciptanya kesejahteraan dalam masyarakat, dan lain-lain. Nilai keseimbangan, misalnya menjalankan hak dan kewajiban sebagai warga negara yang proporsional. Kemudian keseimbangan antara kehidupan jasmani dan rohani, dan lain-lain. Kelima, nilai demokrasi, misalnya setiap warga memiliki pemahaman yang benar atas realitas adanya perbedaan dalam masyarakat yang keberagaman. 6. Nilai kesamaan derajat, misalnya mendukung terciptanya kedaulatan rakyat. 7. Nilai ketaatan hukum, misalnya setiap warga negara memiliki hak, kewajiban, dan kedudukan yang sama di depan hukum.
2. Kebanggaan sebagai bangsa Indonesia. A. Bangga sebagai bangsa dan bertanah air di Indonesia terwujud dalam bentuk merasa besar hati atau merasa bahagia atau merasa gagah menjadi bangsa Indonesia. Kebanggaan terhadap bangsa dan negara Indonesia lebih jauh dibuktikan dengan karya-karya nyata, baik dalam bentuk mengejar pendidikan dan berpartisipasi dalam segala bentuk kegiatan pembangunan Indonesia di masa sekarang maupun masa mendatang. C. Pada saat ini, torehan prestasi anak Indonesia di berbagai bidang telah banyak dan sangat membanggakan. Hal ini perlu kita bina dan kita kembangkan dalam rangka meningkatkan harga diri bangsa dan memupuk persatuan dan kesatuan. Demikian pembahasan bab 4 selesai. Lanjut bab 5. Sumpah Pemuda dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. A. Arti dan makna Sumpah Pemuda dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. 1. Peran pejuang pemuda dalam organisasi kepemudaan. A. Peristiwa Sumpah Pemuda merupakan suatu pengakuan dari pemuda-pemudi Indonesia yang mengikrarkan satu tanah air, satu bangsa dan satu bahasa. Sumpah Pemuda dibacakan pada tanggal 28 Oktober 1928 yang merupakan hasil rumusan dari kerapatan pemuda-pemudi atau Kongres Pemuda II Indonesia yang hingga kini setiap tahunnya diperingati sebagai Hari Sumpah Pemuda. B. Sumpah Pemuda merupakan babak baru bagi perjuangan bangsa Indonesia karena perjuangan yang bersifat lokal kedaerahan berubah menjadi perjuangan yang bersifat nasional. C. Berdirinya Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908 mendorong bermunculan organisasi pemuda. Dan diawali organisasi pemuda inilah lahirnya Sumpah Pemuda. Pada tahun 1926, berbagai organisasi pemuda menyelenggarakan Kongres Pemuda I di Yogyakarta. Kongres ini telah menunjukkan adanya kekuatan untuk membangun persatuan di seluruh organisasi pemuda yang ada di Indonesia. E. Kongres Pemuda II atau dikenal dengan Kongres Pemuda 28 Oktober 1928 digagas oleh Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia atau PPPI yang beranggotakan pelajar dari seluruh wilayah Indonesia. Kongres tersebut dihadiri oleh berbagai wakil organisasi kepemudaan, yaitu Zong Java, Zong Batak, Zong Celebes, Zong Sumateranen Bon, Zong Islamiten Bon, Zong Ambon, dan lainnya, serta pengamat dari pemuda Tionghoa, Kwe Tiam Hong, John Lau Sok, Chong Hok, Wei Kai Shing, Wei Kai Xiang, dan Chiu Jie Kui. Rapat pertama pada Sabtu 27 Oktober 1928 di Gedung Katolik Jongelinkian Bon atau KJB Waterloo Plain, dulu namanya Lapang Banteng. Menurut Muhammad Yamin, ada 5 faktor yang dapat memperkuat persatuan Indonesia, yaitu sejarah, bahasa, hukum adat, pendidikan, dan kemauan. Rapat kedua dilakukan pada hari Minggu 28 Oktober 1928 di Gedung Os Java Bioskop, membahas masalah pendidikan. Rumusan Sumpah Pemuda selanjutnya ditulis oleh Muhammad Yamin pada selembar kertas ketika Mr. Sumaryo sebagai utusan kepanduan tengah berpidato pada sesi terakhir Kongres. Sumpah Pemuda tersebut awalnya dibacakan oleh Sugondo dan kemudian dijelaskan secara panjang lebar oleh Muhammad Yamin. 2. Arti dan makna Sumpah Pemuda dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. A. Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober bukan hanya menggerakkan para pemuda untuk meraih kemerdekaan, tapi juga mempertegas jati diri bangsa Indonesia sebagai sebuah negara.
B. Sumpah Pemuda adalah suatu semangat yang dibangun atas dasar kesamaan nasib dan cita-cita, yang kemudian dibungkus dengan komitmen untuk senantiasa sepenanggungan sebagai satu bangsa, satu tanah air, yang pertama-tama ditandai dengan disepakatinya bahasa universal, yaitu bahasa Indonesia. C. Sumpah Pemuda mencapai puncaknya pada tanggal 17 Agustus 1945 ketika Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. D. Semangat Sumpah Pemuda harus tetap ada setelah kemerdekaan bangsa Indonesia diraih. Persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia akan hancur apabila bangsa Indonesia tidak lagi memiliki semangat bertanah air satu, berbangsa satu, dan berbahasa satu, yaitu Indonesia. B. Memaknai semangat kejuangan pemuda dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. 1. Dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia, para pemuda telah mampu memanfaatkan fase gejolak kepemudaan untuk diarahkan menjadi daya dorong dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. 2. Sejarah mencatat beberapa pejuang nasional yang berjuang dan meninggal di usia muda. Misalnya Wage Rudolf Supratman meninggal pada usia 35 tahun. Khairil Anwar sebagai penyair angkatan 45 meninggal pada usia belum genap 27 tahun. Kemudian ada Walter Mongisidi meninggal di usia 24 tahun. Dan masih banyak yang lainnya. 3. Beragamnya latar belakang peserta Kongres Pemuda menunjukkan bahwa pemuda sudah dapat bersatu dan bergerak untuk mempersatukan bangsa Indonesia. Hal ini seperti dinyatakan dan digelorakan dalam Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Dari sejarah Sumpah Pemuda ini dapat kita ambil nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa dan membuktikan bahwa ternyata berbagai perbedaan dapat disatukan. Walaupun Sumpah Pemuda terjadi di zaman dulu, tetapi ada nilai-nilai luhur yang masih bisa kita terima dan kita amalkan. C. Nilai semangat Sumpah Pemuda masa sekarang. 1. Insinyur Soekarno mengatakan, "Beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncang dunia." Maksudnya, dari 10 bukanlah jumlah 10 pemuda, melainkan penggambaran betapa dahsyatnya apa yang bisa dilakukan pemuda dalam melakukan perubahan. Pemuda adalah mereka yang terus melakukan perubahan, mulai dari perubahan diri, keluarga, masyarakat, bangsa, negara, dan agama. Pemuda merupakan generasi penerus, generasi pengganti, dan generasi pembaharu dari pendahulu mereka. Pemudalah yang akan menjadi tonggak perubahan suatu bangsa. Kegiatan positif pemuda, terutama pelajar, di samping giat belajar di antaranya mengikuti kegiatan memupuk rasa cinta tanah air dan patriot bangsa seperti aktif di organisasi sekolah, misalnya PMR, OSIS, Pramuka, Paskibraka. Pelajar yang aktif di organisasi kepemudaan, mereka patut dianggap sebagai patriot bangsa yang mengisi kemerdekaan dengan karya nyata yang positif. Demikian pembahasan, kita lanjutkan pada bab berikutnya, bab 6. Memperkuat komitmen kebangsaan. A. Semangat dan komitmen kebangsaan pendiri negara. 1. Kita semua mencintai bangsa ini, dan kita juga memiliki harapan agar bangsa ini menjadi bangsa yang modern, maju, mandiri, dan demokratis. Walaupun untuk mewujudkannya terdapat tantangan yang banyak, namun kita yakin dan percaya dengan kesadaran, semangat, dan komitmen yang tinggi kita dapat mengatasi semua itu. Bentuk semangat dan komitmen kebangsaan yang dilakukan para pendiri negara terdiri dari A. Insinyur Soekarno atau yang kita kenal dengan Bung Karno. Di awal perjuangan
kemerdekaan, Insinyur Soekarno melakukan perlawanan terhadap penjajah Belanda dengan cara mendirikan PNI, Partai Nasional Indonesia, bersama teman-temannya pada tanggal 4 Juli 1927. Walaupun komitmennya itu harus dibayar dengan ditangkap dan dijebloskan ke penjara Bancai, Bandung pada tanggal 30 Desember 1929. Kemudian beliau menyusun pledoi atau pembelaan di dalam penjara dengan berjudul Indonesia Menggugat, yang ditulis beralaskan penutup dari kloset duduk. Selanjutnya, gara-gara berkabung dengan Partindo, Belanda menangkap kembali, kemudian diasingkan ke Flores, dan 4 tahun kemudian dibuang ke Bengkulu dan dibebaskan tahun 1942 menjelang kedatangan penjajah Jepang. Kemudian pada tahun 1948, Soekarno setelah agresi Belanda II kembali diasingkan ke Prapat, Sumatera Utara. Dan dari Prapat, Soekarno kemudian dipindahkan ke Bukit Manuling, Bangka. Selanjutnya, B. Dr. Andes Muhammad Hatta yang kita kenal dengan Bung Hatta. 1. Aktivitas Bung Hatta di Perhimpunan Indonesia atau PI menyebabkan dirinya ditangkap tentara Belanda bersama Nasir St. Simanjuntak, Ali Sastro Amijoyo, Abdul Majid Joyodingrat, sebelum akhirnya dibebaskan setelah ia berpidato dengan pidato pembelaan berjudul Indonesia Free. Pada tahun 1933, saat Soekarno diasingkan di ND Flores, Bung Hatta menulis mengenai pengasingan Soekarno pada berbagai media. Akibat aksinya, beliau pada tanggal 25 Mei 1934, Bung Hatta ditahan di penjara Glodok. Selanjutnya pada tanggal 16 November 1934 diasingkan ke Digul, Papua bersama Syahrir. C. Rekan-rekan seperjuangan Bung Karno dan Bung Hatta. Setelah agresi militer kedua, selain Bung Karno dan Bung Hatta, sejumlah tokoh nasional lainnya juga diasingkan di bangunan yang terletak di puncak gunung menubing Kabupaten Bangka Barat. Misalnya, Sekretaris Negara Pringgodikdo, Menteri Luar Negeri Agus Salim, Menteri Pengajaran Ali Sastro Amijoyo, Ketua Badan KNIP Mr. Asaat, Wakil Perdana Menteri Mr. Muhammad Rum, dan Kepala Staf Angkatan Udara Komodor Udara S. Surya Dharma. B. Bentuk-bentuk semangat dan komitmen kebangsaan yang ditunjukkan pendiri negara. 1. Pendiri negara memiliki jiwa, semangat, dan nilai-nilai yang sangat tinggi terhadap bangsa dan negara. Jiwa, semangat, dan komitmen dalam perjuangan merebut kemerdekaan disebut juga sebagai nilai-nilai kejuangan 45. Jiwa, semangat, dan nilai-nilai kejuangan bangsa Indonesia tidak lahir seketika, tetapi merupakan proses perkembangan sejarah dari zaman ke zaman. 3. Artinya bahwa embrio nilai itu sudah ada dari zaman kerajaan, hanya belum muncul dan dirumuskan. Barulah tercapai titik kulminasi atau titik puncak pada tahun 1945. Nilai-nilai itu disepakati sebagai dasar, landasan, kekuatan, dan daya dorong bagi para pendiri Republik Indonesia. C. NKRI sebagai satu kesatuan. Jiwa dan semangat para pendiri negara yang dioperasionalkan dalam Jiwa dan Semangat 45 dimaksudkan untuk menjaga tegaknya NKRI. Landasan hukum NKRI sebagai satu kesatuan adalah pada pasal 1 ayat 1 dan pasal 37 ayat 5 Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945. NKRI sebagai satu kesatuan dapat dipandang dari beberapa segi, yaitu A. Satu kesatuan politik di mana
meletakkan Pancasila sebagai dasar dan falsafah serta ideologi bangsa dan negara, melandasi, membimbing, dan mengarahkan bangsa menuju tujuan nasional negara. B. Satu kesatuan wilayah, di mana seluruh wilayah Indonesia dengan segala isi dan kekayaan yang terkandung di dalamnya merupakan satu kesatuan wilayah, wadah, ruang hidup, dan kesatuan yang mutlak bagi seluruh bangsa Indonesia. C. Satu kesatuan pertahanan dan keamanan, di mana setiap ancaman terhadap satu pulau atau satu daerah pada hakikatnya merupakan ancaman terhadap seluruh bangsa Indonesia. D. Satu kesatuan ekonomi, di mana wilayah Nusantara, baik itu yang berupa potensial maupun efektif, adalah modal dan milik bersama bangsa. Keperluan hidup sehari-hari harus tersedia merata di seluruh wilayah tanah air Indonesia. E. Satu kesatuan sosial budaya, di mana budaya Indonesia pada hakikatnya adalah satu, sedangkan keragaman yang ada di alamnya menggambarkan kekayaan budaya bangsa yang menjadi modal dan landasan pembangunan budaya nasional. D. Mewujudkan perilaku, semangat, dan komitmen kebangsaan dalam kehidupan. Permasalahan bangsa ke depan semakin kompleks, dari ideologi, sosial, ekonomi, maupun pertahanan dan keamanan. Bangsa ini masih banyak pekerjaan rumah untuk menjadi bangsa yang besar dan bermartabat. Tantangan yang makin besar menuntut seluruh komponen anak bangsa bersatu, bahu-membahu untuk mengejar ketertinggalan dari bangsa lain di dunia. Dalam menjaga keutuhan NKRI, salah satu caranya adalah kita sebagai warga negara berpartisipasi dalam upaya menjaga keutuhan wilayah dan bangsa Indonesia. Berpartisipasi artinya turut serta atau terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang dapat menjaga keutuhan wilayah dan bangsa Indonesia. Untuk turut menjaga keutuhan NKRI perlu dikembangkan sikap-sikap sebagai berikut. A. Mengembangkan cita tanah air yang diaktualisasikan dengan tindakan nyata, misalnya menjaga keamanan wilayah negara dari ancaman. B. Mengembangkan sikap mendukung terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa, misalnya dengan mengembangkan sikap saling menghormati antar sesama warga bangsa, tidak membeda-bedakan terhadap sesama, dan lain-lain. C. Mengembangkan sikap rela berkorban, direalisasikan dengan kerelaan berkorban dalam menjaga keutuhan NKRI dan segenap daya upaya yang kita miliki, dan lain-lain. Demikian pembahasan materi pembelajaran PPKN kelas 8 semester 2 telah selesai. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan bunyikan tanda loncengnya. Terima kasih telah menyimak video ini. Sampai bertemu lagi pada kesempatan yang lain. Jika ada kekurangan, mohon maaf. Semoga dapat bermanfaat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.